Shalom, selamat sore. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bersama saya Adik Octavianus. Pada sore hari ini saya membahas tentang neraka. Ya, mungkin apa yang saya akan berikan tema pada hari ini mungkin orang akan dengar sangat mengerikan, sangat menakutkan mendengar kata neraka ini. Tetapi hari ini saya terdorong ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai tentang neraka. Haleluya. Bukan untuk tujuan menakuti saudara, tetapi kita sama-sama belajar. Sebab ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika saya berjumpa dengan orang percaya. Perhatikan, saya berjumpa dengan orang percaya dan saya berkata, apakah Bapak percaya dengan neraka, adanya neraka? Dan orang tersebut saya katakan tidak perlu sebutkan namanya. Orang tersebut begitu aktif beribadah, bahkan dipercayakan suatu tugas pelayanan di tempat gereja mereka. Namun saya ingin sampaikan, saya sangat terkejut di mana mereka berkata saya tidak percaya tentang adanya neraka. Jadi saya berkata, setelah mati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kemana? Saya percaya kalau orang tersebut tidak percaya dengan neraka, maka orang tersebut tidak akan percaya dengan adanya sorga. Jadi bingung atau pimplan. Haleluya. Kita menjadi orang percaya harus punya keyakinan penuh atas perkataan firman Allah. Saya percaya ketika Allah menciptakan sorga, Allah juga menciptakan neraka. Tetapi ada perbedaan. Neraka itu tujuannya untuk apa? Untuk siapa? Haleluya. Bagi kita yang menjadi orang percaya di dalam Tuhan, sebenarnya tidak perlu takut mendengar tentang tempat atau nama neraka ini. Haleluya. Mari kita baca di dalam surat Wahyu pasal yang ke-20, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11, di mana Rasul Yohanes oleh karena kasih karunia Tuhan, Allah mengizinkan untuk melihat tentang neraka ini, dan Allah menjelaskan tempat ini untuk siapa dan tempat ini untuk apa. Haleluya. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke 15. Perhatikan baik-baik hukuman yang terakhir. Haleluya. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, Allah kita. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Haleluya. Kata lain dari neraka adalah lautan api. Dan Tuhan Yesus pun pernah menjelaskan di dalam kitab Injil sebelum Dia meninggalkan rasul-rasulnya untuk kembali ke surga, di mana Tuhan Yesus menceritakan tentang neraka. Dan neraka itu adalah tempat penghukuman terakhir, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, di mana Rasul Yohanes menerima pewahyuan ini, menerima penglihatan ini, dan mendengarkan langsung di mana neraka adalah tempat penghukuman terakhir dan tempat penghakiman terakhir bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang tidak mau bertobat atas kesalahannya dan tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat atas kehidupannya, yaitu disebut orang-orang fasik bagi mereka yang tahu firman tetapi tidak melakukan firman tersebut. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan di mana neraka ini dikhususkan sebenarnya untuk iblis dan para malaikat-malaikatnya yang
memberontak, malaikat-malaikatnya yang memberontak Allah. Namun juga iblis tidak sendirian. Iblis tidak mau sendirian. Iblis ingin membawa manusia-manusia supaya tidak percaya dengan Allah, memberontak dengan Allah, menjadi lawannya Allah. Lewat apa? Berbuat dosa, melakukan apa yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak mau untuk mempercaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru atas kehidupan mereka. Haleluya. Iblis ingin membawa begitu banyak manusia, bahkan iblis ingin coba membuat orang-orang percaya, bahkan gembala, bahkan pendeta, hamba-hamba Tuhan, supaya jatuh di dalam dosa dan tidak lagi percaya kepada Tuhan, menyesali kehidupannya dengan apa yang dibuatnya, sehingga tidak bangkit lagi dan tinggal dan semakin rusak. Namun begitu luar biasa kasih Tuhan. Tuhan inginkan kita supaya kembali. Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Dia. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup. Yang pertama, bagi yang belum percaya, datanglah kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat atas kehidupan kita. Percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atas kehidupanmu. Dan bagi kita yang sudah percaya, kalau saudara melakukan kesalahan, apapun itu, para hamba Tuhan, bahkan anak Tuhan, orang percaya, apapun itu yang saudara lakukan, kesalahan apapun itu, kecuali jangan mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Jangan mendukakan Roh Kudus, sebab tidak ada pengampunan bagi orang yang mendukakan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tidak ada pengampunan. Haleluya. Itu firman Tuhan sampaikan. Dan Yesus sendiri pun berkata, haleluya. Maka kita akan menjadi musuh dengan Allah. Nah, saya tidak membahas itu saja. Dan orang-orang Kristen yang mungkin melakukan kesalahan, apapun bentuknya itu, firman Tuhan jelaskan, kita akan lihat. Haleluya. Kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun itu yang kita buat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maupun penyembahan berhala, banci, bahkan persinahan, perselingkuhan, bahkan apapun yang bentuk jahat, keinginan daging. Kalau kita masih hidup dalam keinginan daging, mari, saya ulangi lagi, para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, saya tidak menghakimi, tetapi sama-sama kita saling mengingatkan supaya kita kembali melihat, mengintrospeksi, melihat diri kita sendiri, dan kembali meminta Tuhan supaya Tuhan menunjukkan apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita cuma dapat membenarkan diri sendiri, sehingga kata membenarkan diri sendiri menutupi kesalahan kita sendiri, dan kita beranggap orang lain yang salah, kita tidak ada kesalahan. Tetapi hari ini kita sebagai orang percaya mungkin punya rasa tidak tenang di dalam hadirat Allah. Ada tuduhan, minta Roh Tuhan supaya menyingkapkan apa yang kurang, apa yang kita pernah buat yang membuat kesalahan apa di hadapan Allah. Maka Allah akan menunjukkan, dan Tuhan inginkan kita membereskan dan kita diperbaiki, diperbarui hati kita. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup memperbarui hati kita. Haleluya. Mari, kehidupan kita yang rusak, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, datanglah. Serusak apapun saudara, Dia adalah penjunan. Ketika tanah liat ada di dalam tangan penjunan itu, akan diperbaiki, akan dibentuk sedemikian rupa menjadi bahan atau tendunan di tangan penjunan itu, menjadi hal yang lebih indah dan mahal harganya. Haleluya. Saya percaya ketika saudara ada di dalam Tuhan, saudara menjadi orang yang berharga. Puji Tuhan. Dan saudara bukan orang yang terhilang, saudara bukan orang yang terhina, tetapi saudara orang yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi saudara. Jadi percayalah bahwa neraka itu ada. Puji Tuhan. Dan neraka tempat penghukuman terakhir bagi iblis, bagi para malaikatnya memberontak, dan orang-orang fasik. Bahkan dikatakan orang-orang percaya yang telah meninggalkan Tuhan, yang menjual imannya. Haleluya. Yang menjual imannya. Sebab firman Tuhan berkata, tadi dikatakan dalam ayat yang terakhir,
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, namanya akan terdaftar, akan tertulis di buku kehidupan, bahwa mereka adalah milik Kristus. Tetapi pertanyaan, apakah nama kita bisa hilang di buku kehidupan? Bisa. Bukan Allah yang menghilangkannya nama itu, bukan malaikat yang menghilangkan nama itu, tapi kita sendiri yang membuat nama itu hilang di buku kehidupan. Dan kita tidak menerima mahkota kehidupan, dan kita tidak menerima tempat yang sudah disediakan bagi Tuhan. Walaupun Allah menjanjikan jaminan keselamatan, kita diselamatkan, dan kita sedang menunggu keselamatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan menjemput orang-orang kepunyaannya, orang-orang ketebusannya, yang menantikan, yang setia, yang berpegang teguh pada perkataan firman Tuhan, yang berpegang teguh pada jaminan keselamatan itu. Kita sudah diselamatkan, iya, dan kita tunggu untuk kedatangan pada kali yang kedua, supaya Tuhan menjemput kita dan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaannya, bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Percayalah, sorga itu ada, dan percayalah, neraka itu ada. Tetapi sorga bagi orang-orang kudusnya, umat-umat ketebusannya yang setia sampai akhir hidupnya, yang mengakhiri pertandingan imannya dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan neraka bagi iblis, bagi malaikatnya yang memberontak Allah, bahkan bagi orang-orang fasik, bahkan orang-orang percaya yang meninggalkan imannya. Orang-orang percaya ini banyak. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, bisa saja dulunya hamba Tuhan, pendeta, dan dulunya seorang penginjil, mungkin dulunya sebagai orang percaya, pelayan di mimbar, sebagai worship leader, tetapi akhirnya jatuh di dalam dosa dan tidak menyadari, dan tidak mau mengakui, justru semakin mempertahankan. Hati-hati. Dan justru ada orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan imannya demi uang, demi wanita, demi jabatan, dan beralih meninggalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Kita sama-sama haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam kekuatan-Mu hamba berdoa dari tempat ini yang percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba meminta Tuhan pulihkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang membutuhkan pemulihan daripada, pulihkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan dimanapun mereka berada, apapun itu, saat ini mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan senang hati, dengan tulus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan ampuni kesalahan mereka. Haleluya. Di dalam nama Yesus, terimalah Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menebus dosa kami, darah-Mu memulihkan hati kami, darah-Mu menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus, oleh karena pengorbanan-Mu, kami memiliki jaminan hidup yang kekal. Di dalam Engkau kami akan tinggal, di dalam janji-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Di dalam Engkau kami percaya ada kekuatan yang luar biasa yang akan memampukan kami melewati setiap persoalan, masalah yang kami hadapi. Tuhan tolong, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, lepaskan kami dari segala ikatan kuasa jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dilepaskan bentuk apapun itu, dari kesalahan apapun itu, roh kesombongan, ikatan kuasa kejahatan di dalam nama Yesus, roh persinahan, roh perselingkuhan, roh penyembahan berhala, roh nenek moyang, di dalam nama Yesus. Segala penyakit yang menguasai saudara, yang mungkin membuat saudara lemah, di dalam darah saudara, di dalam nama Yesus disembuhkan. Jantung saudara dipulihkan, di dalam nama Yesus. Seluruh organ saudara dipulihkan dalam nama Yesus. Api Roh Kudus, mari Tuhan tolong penuhi mereka, orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Penuhi mereka dengan api-Mu, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka hidup di dalam kuasa api Roh Kudus dan semangat dalam melayani Tuhan. Hanya bersama Roh Kudus kami percaya kami tetap eksis, tetap kuat, tetap
kuat dalam melayanimu, dalam mengiringimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan, kuasa, pujian, dan kerajaan hanya bagimu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Amin.